sebelum dipakai basuh muka ini harus cuci dulu. Jadi itu cuci dulu. Tapi bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan dulu, telapak tangan ini sebelum kita pakai membasuh muka. Karena di sini keterangannya adalah min sunanil wudu ghuslul kafaini qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh muka. Nih, sebelum membasuh muka. Kenapa kok harus dibasuh telapak tangan ini? Karena muka ini secara makna hakiki ini adalah tempat yang sangat wibawa. Ya, muka adalah tempat yang sangat wibawa. Kewibawaan orang kan ada pada muka. Ya, kalau lagi orang tuh kalau malu, mesti mukanya kan nggak punya muka. Gitu. Maka muka ini tempat yang sangat terhormat. Makanya ada pertanyaan, Pak, yang kentut belakangnya kok yang dibasuh mukanya? Ada pertanyaan itu ada yang kentut mana? Muka belakang, yang dibasuh muka. Itu hubungannya apa? Oh, ini kalau nggak mau berpikir ya nggak ketemu. Ya itu. Kalau kita kentut di depan orang banyak apa kira? Malu kan gitu. Malu di mana? Di muka kan. Maka yang dibasuh mukanya. Ini ya, jangan kok yang ketut bokongnya, yang dibasuh bokongnya itu apa? Yang dibasuh mukanya. Nah, karena muka ini tempat yang mulia, maka tangan sebelum basuh harus dicuci dulu sebelum membasuh muka. Ini kenapa? Alasannya ada 3. Ya, alasan ada 3. Yang pertama, apabila kita yakin tangan kita ini habis menyentuh najis, itu jelas harus dibasuh. Habis pegang apa, habis pegang apa, itu dibasuh. Ya. Yang kedua, apabila kita ragu-ragu tangan kita ini kok habis pegang-pegang yang belum tentu najis, ini juga disunahkan dibasuh. Kan begitu. Ya. Nah, maka dari itu ya, kalau kita kemarin ada himbauan dari pemerintah untuk cuci tangan, itu kan cuci tangan. Nah, ini dari zaman bahla sudah diajarkan orang Islam ini harus selalu cuci tangan. Lah kok kita diajar-ajarin cuci tangan? Lah kita ini sebelum apa-apa sudah cuci tangan supaya bersih. Itu ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dari hadis Rasulullah, idza qama ahadukum min naumihi falyaktasil yadaihi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Artinya, idza qoma, ketika berdiri ahadukum, salah satu di antara kalian, min naumihi, dari tidurnya. Artinya kalau kita lagi bangun tidur, apa yang harus kita kerjakan? Falyaktasil, maka hendaklah mencuci yadaihi, kedua tangannya, qabla ayyudkhilahuma, sebelum dimasukkan ke fil inai, dalam tempat wudu. Berapa kali? Salasan, dengan 3 kali. Mencuci 3 kali. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dicuci? Karena fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang tidur tadi layatri, tidak tahu aina batat, di mana singgah yaduhu, tangannya. Orang yang tidur tidak tahu tangannya kemana-mana, kita nggak tahu. Siapa yang tahu kalau tidur tangannya singgahnya di sini ya di sini. Kalau singgahnya di atas nggak apa-apa. Kadang-kadang singgahnya di bawah, kukur juga belakang, depan, kukur lagi. Ya, makanya tangannya ini harus dibasuh karena nggak tahu kemana gerakan tangan ini ketika kita tidur.
Ya, nih, kalau yang pas lagi bersinggahnya di atas nggak apa-apa pegang yang di atas, tapi kadang-kadang kan pegang-pegang yang di bawah juga, ya kan? Rasain nggak? Merasa nggak? Ya, merasa lah, semua orang mesti begitu, ya. Makanya kenapa harus dibasuh tangannya? Karena tangan ini gerakannya kita nggak tahu ketika kita sedang tidur, makanya harus dibasuh. Begitu, ya kan? Nah, kalau anjuran pemerintah membasuh tangan, di wudhu kita sudah diajari untuk membasuh tangan. Tapi kalau ditarik ke sana, tarik kesimpulannya jauh ke sana, bahwa tangan ini melambangkan kekuasaan. Kita diingatkan, hei manusia, suatu saat kau jadi orang yang berkuasa, kau harus hati-hati, harus jadilah penguasa yang bersih, karena jabatan ini adalah amanah, bukan jabatan ini bukan untuk kesombongan, harus bersih. Rusaknya sebuah tatanan ini tergantung tangannya. Ya, contoh bangun jalan, anggarannya diperkirakan habis 10 juta. Karena punya tangan ditulislah nolnya tambah 1. Jadi berapa? 100 juta. Kalau tambah 02 jadi 1M. Ini yang gerak apa? Tangan. Dan tangan kalau nakal repot. Makanya harus dicuci bersih. Ini sebuah isyarat supaya tangan kita ini selalu bersih. Kita harus ingat bahwa ini besok juga dituntut untuk bertanggung jawab. Kan gitu. Ya, tanggung jawab ini jangan saya sendiri. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok dikunci, al yauma nakhtimu, besok dikunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan-tangan mereka, ya, tangan mereka ini berbicara. Ya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Dia ketika maling pakai tangannya, diantar sama kakinya, maka kakinya nanti akan menyaksikan, iya benar Gusti, dia telah menyolong, dia telah berbuat jahat, dia telah berbuat yang tidak benar. Ini semua yang menyaksikan adalah kaki kita. Makanya jangan, saya punya kaki, kalau mau diajak yang nggak benar, kakinya harus direm. Jangan itu, ya. Kadang-kadang diajak ke musola berat, diajak yang nggak ke musola cepat. ini kebalik-balik, ya. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, jadi membasuh kedua tangan sebelum membasuh muka. Ini hukumnya sunnah. Dalilnya tadi, ya apalagi kalau kita lagi bangun tidur, ini wajib dibasuh. Sebabnya apa? Sebabnya tangan kita nggak tahu gerakannya kemana ketika kita sedang tidur. Itu yang nomor berapa? Nomor 2. Masih betah ya, masih kuat ya. Baru 5 menit. Yang ketiga adalah wal matmadatu wal istinsaku. Yang ketiga yaitu berkumur dan menyerap air hidung. Berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut. Kalau berkumur itu ya air masuk ke dalam mulut ya ubluk gitu. Jangan
Nah, itu bukan berkumur namanya. Berkumur ini ya airnya dimasukkan mulut, terus diputer-puter, ubyuk, gitu kan, baru disemprotkan, terus. Nah, airnya sebagai asin. nah, ini kan berkumurnya kayak gaya-gayaan, itu benar. Nah, itu bukan berkumur namanya. Ya, nah, berkumur tuh tadi itu air masuk ke dalam mulut, terus diputer-puter, obyuk, terus. Airnya banyak rasanya. Nah, gitu. Fungsinya untuk apa? Barangkali ada selilit-selilit yang masih supaya bisa keluar. Jangan sampai pas sholat Allahu Akbar, kemarin habis nyate, apa ini? Kecil-kecil ini. Masih ada selilit daging atau selilit apa aja dipadal-padal dengan lidah, kemudian ketelen. Saya telan aja, daging masih ini telan aja, nggak boleh. Sayang. Ya, makanya kalau kumur harus yang bener, obyok, terus itu. Kalau pas airnya Ya. kali. Airnya nggak enak bagaimana Pak? Cari air yang enak. Ya, anggap aja air itu enak, jangan dirasakan. Ya. Ini kan yang asam, Mbak. Air yang kuning. Itu. Asin. Jadi fungsinya kumur itu apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam mulut. Nah, kalau ditarik ke yang jauh, berkumur ini kita diingatkan untuk membuang omongan-omongan yang kotor. Makanya kita disuruh pakai masker. Itu pakai masker itu apa? Supaya mulut kita gak terocos kemana-mana. Kalau pakai masker kan susah mau apa susah ngomongnya karena pakai masker. Itu ya, mulutnya jangan ngomong kemana-mana, makanya sering berkumur. Insya Allah kalau orang sering wudhu, sering berkumur, insya Allah mesti bisa jaga mulut. Itu karena ada pepatah, mulutmu harimaumu, ya, membahayakanmu gara-gara mulutmu. Maka ada bahasa Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Semua selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lisannya. Contoh saat ini loh, ada teman akrab begini, ya, karena gara-gara gak bisa jaga lisannya bisa berantem. Pernah melihat seperti itu? Orang tuh temen loh bisa tonjok-tonjokan, ribut gara-gara salah paham, gak bisa jaga mulutnya. Ada yang begitu? Banyak kejadian seperti itu. Makanya sering berkumur, ya, kalau sering berkumur insya Allah kita bisa jaga lisan kita. Kalau protokol kemarin suruh pakai masker, jadi itu sebenarnya itu bukan kebetulan. Itu kalau kita tarik ke dalam ada manfaatnya semua. Bukannya sekedar pakai masker terus nanti selesai, enggak. Kalau kita orang yang beriman harus kenapa pakai masker? Supaya mulut kita ini tidak kemana-mana. Jangan komen seenaknya dewe. Kadang-kadang komen aja, ya komen pakai mulut terocos, ada banyak ngomong, nggak ada kerjaannya. Kan nggak begitu dalam Islam. Orang Islam tuh sedikit bicara, banyak bekerja. Jangan banyak ngomong, nggak ada kerjaan. Paham ya? Nah, ini wal istinsak, menghirup air dalam hidung. Jangan begini. Ini bukan mengisap namanya. Ini mah buang upil aja. Ya, kalau ini begitu semprotin. Semprotin. Ya.
Nah, Kalau kesehatannya supaya tidak punya Nah, polip. ini kalau dihubungkan zaman sekarang Pak, itu yang bisa menghilangkan corona. Punya penyakit polip. Corona itu kan kalau di swab kemarin, itu kan di logo begini, swab itu disorot begini. Nah, ini kalau juga begini lendir-lendir kan kalau di sini ada lendirnya, lah berarti jenengan nanti kena yang namanya keputusan namanya positif. Makanya dibersihkan. Setiap wudhu ini membersihkan lendir di sini. Ya, membersihkan lendir di sini. Dan itu untuk dari segi kesehatan wudhu itu bagus banget. Wudhu itu bagus banget. Jadi Penyakit polip itu. ya, kalau mereka kalau di swab itu kan di logo-logo sampai sini Pak, di swab itu. Ya, ini kalau lendirnya kena di sini kan ada lendirnya, nanti Positif. positif corona. Ya, maka orang Islam insya Allah nggak ada yang corona, karena apa? Wudhu terus. Kalau bicara wudhu, ya itu mungkin yang kena ya. Cuma harus pakai caranya. Caranya wudhunya yang benar tadi. Benar. Ya, kalau di sini. Nah itu. Tapi aslinya ini membersihkan ini, apalagi kalau orang bangun tidur tuh ini harus dimasukin air. Kenapa? Karena ada keterangan bahwa kalau kita tidur, setan itu menginap di dua lubang hidung kita. Nah, makanya kalau kita belum kena air, setan itu kan dari api. Api